Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat untuk seluruh calon guru penggerak di seluruh Indonesia. Baik, hari ini kita akan berlatih mempraktikkan coaching model Tirta. Oke, jadi yang akan berperan hari ini sebagai coach adalah Pak Mukhtar, kemudian Ibu Nani akan menjadi head coaching. Baik, kasus yang akan dibahas yaitu kasus ketiga. Bunyinya seperti ini kasusnya. Rekan Anda bercerita jika dia baru saja mendapatkan teguran dari kepala sekolah yang menerima laporan dari pengawas sekolah yang melakukan supervisi saat ia mengajar. Pengawas sekolah yang melakukan supervisi tampak keberatan ketika rekan Anda mengajar tanpa buku teks. Rekan Anda mengajarkan dengan memanfaatkan sumber-sumber belajar lainnya. Ketika diingatkan pengawas tersebut, rekan Anda menyampaikan jika ia tetap mengacu pada kurikulum walaupun tidak menggunakan buku teks. Pengawas tersebut tampak tersinggung dan memberi laporan tentang hal itu kepada kepala sekolah. Bagaimana Anda menyikapinya? Oke, ini akan dipraktikkan dalam coaching model Tirta oleh Pak Mukhtar dan Bu Nani. Selamat menyaksikan. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Bu Nani. Apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore juga Pak Uta. Alhamdulillah saya dalam keadaan sehat walafiat Pak. Semoga Pak Uta juga sehat ya. Apalagi sekarang masa pandemi. Kita itu harus kuat ya Pak ya. Iya Bu, semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya dan tetap diberi kesehatan. Oh iya Bu Nani, saya mohon maaf sebelumnya ya, soalnya baru respon terkait telepon Ibu yang kemarin. Oh iya Bu, ada masalah apa yang Ibu ingin ceritakan? Saya jadi penasaran ini. Iya Pak, nggak apa-apa sih Bapak baru punya kesempatan hari ini untuk merespon saya, nggak apa-apa Pak. Nah, ini ada yang mau saya ceritakan ke Pak Uta. Kemarin itu saya disupervisi oleh pengawas dan mendapat teguran lewat kepala sekolah. Kata pengawas, kenapa saya tidak menggunakan buku teks sebagai acuan dalam proses belajar mengajar? Padahal pembelajaran yang saya lakukan tentang pengamatan lingkungan itu juga sebenarnya mengacu kepada buku, pada kurikulum. Akan tetapi saya melakukannya lewat model lain. Nah, kira-kira karena pengawasnya tersinggung, gimana ya Pak Uta ya solusinya biar masalah ini kelar? Oh, begitu ya Bu. Tapi di sini Bu Nani sudah keren loh Bu, mampu memetakan kebutuhan pembelajaran murid dengan baik. Tanpa buku tes mengajar, tetapi memanfaatkan sumber-sumber lain, dengan sumber-sumber lain di lingkungan itu saya rasa keren loh Bu. Tapi di sini Bu Nani tetap mengacu pada kurikulum kan? Iya Pak Uta, saya selalu mengacu kurikulum kok. Tapi pengawasnya di sini mengatakan, kok saya nggak menggunakan buku tes? Padahal saya sudah mengacu ke konsep kurikulum. Pengawasnya tersinggung dengan alasan saya. Nah itu dia Pak Uta, makanya saya sampaikan ke Bapak, supaya Bapak bisa bantu saya, kita cari solusi sama-sama Pak. Oh, begitu ya, Bu. Tapi begini, Bu. Sebelum itu, kira-kira apa sih yang menjadi harapan kita dari percakapan kita sore ini? Apa yang ingin kita temukan? Apa yang ingin kita temukan dari ini semua? Iya sih Pak. Nah gini kan ceritanya Pak. Saya berharap menginginkan dan juga untuk kepala sekolah supaya harus tahu bahwa anak-anak dalam belajar ketika selalu menggunakan buku tes maka ada rasa bosan. Jadi saya berpikir bagaimana kalau pembelajarannya tidak harus menggunakan buku teks. Saya menggunakan konsep lain dengan menggunakan media dari lingkungan sekitar. Terus saya juga membuat video pembelajaran atau menggunakan PPT. Nah, seperti itu Pak Uta. Akan tetapi ini ya masalahnya selalu dipersoalkan karena tidak mengacu kepada penggunaan buku teks. Bagaimana nih Pak?
Oh, jadi begitu ya, Bu. Jadi sore ini kita diharapkan menemukan solusi dari permasalahan Bu Nani ya. Iya, Pak. Baiklah kalau begitu, sebetulnya ketika Bu Nani mengajar, apakah sudah mempersiapkan bahan ajar untuk siswa? Wah, kalau itu sih Pak, saya selalu menyiapkan dengan lebih baik dan teliti, karena saya orangnya sangat suka membuat kegiatan pembelajaran itu selalu bernilai dengan baik. Iya, Mhm. jadi mulai dari perangkat pembelajaran, media, ya kebutuhan media yang saya gunakan, kemudian hal-hal lain yang mendukung kegiatan pembelajaran saya, dan terkadang saya melakukan kegiatan pengamatan di luar kelas, Pak. Jadi saya tidak menggunakan buku teks. Sudah bagus dong Bu kalau begitu. Ibu sudah memanfaatkan sumber belajar, Ibu juga sudah mengembangkan potensi yang Ibu miliki. Iya ya, tanpa buku tes. Terus begini Bu, ketika Ibu mengajar tanpa buku teks, apakah Ibu mengalami kendala? Selama ini saya rasa untuk kendala yang besar belum ada ya Pak ya, yang terlalu besar. Ya, saya justru melihat anak-anak begitu antusias, begitu semangat sekali uh, karena yang sebelumnya saya sudah mempersiapkan konsep pembelajaran saya dengan mekanisme yang tepat, dengan menggunakan media yang tepat pula, sehingga anak-anak tidak ada rasa jenuh. Luar biasa Bu Nani ya. Terus ini Bu, saya jadi penasaran. Terus hasil belajar anak-anak Bu Nani itu bagaimana? Saya melihat anak-anak itu begitu bersemangat dan sangat termotivasi, Pak Uta. Ketika saya menanyakan kembali atau meminta anak-anak menceritakan kembali, anak-anak dengan lugas menceritakan pengalaman belajar mereka, apa yang mereka amati di luar, dan ketika saya meminta untuk menuliskan hasil pengamatan, anak pun dengan sangat bahagia menuliskan, kemudian menempelkannya di papan literasi, sehingga anak-anak merasa potensinya itu keluar, potensinya itu tereksplor. Aku pun melihat satu hal yang sangat menarik, Pak Uta. Ada nih murid saya yang saya lihat akhir-akhir ini menjadi lebih bersemangat untuk belajar dengan konsep seperti ini, padahal sebelumnya itu mereka cenderung malas dan kurang bersemangat, Pak Uta. Oh, begitu ya Bu Nani. Berarti ini sudah baik sekali dong Bu ya. Terus di sini Bu, perasaan anak-anak Ibu Nani sendiri bagaimana ketika mengikuti pembelajaran Bu Nani? Wah, mereka kelihatan wajah-wajah ceria dan sangat gembira, Pak Uta. Sangat antusias dalam belajarnya. Makanya saya selalu mengadakan pembelajaran yang seperti ini. Iya. Eh, nah, saya rasa ini menarik sekali Bu ya. Terus bagaimana cara Ibu menyampaikan hal ini kepada kepala sekolah terhadap potensi yang Ibu miliki? Bagaimana cara menjelaskannya maksud saya? Nah, ini masalahnya Pak Uta. Makanya saya menyampaikan ke Bapak supaya Bapak membantu saya kalau boleh menemani saya menemui beliau untuk menjalin pendekatan persuasif dan berkomunikasi yang baik membahas masalah ini. Saya sangat berharap ketika kita memberi penjelasan, kepala sekolah juga bisa menyampaikan kepada pengawas apa maksud kita menggunakan pembelajaran selain buku teks, sehingga kesalahpahaman antara pengawas tentang saya itu selesai, iya, dan berakhir baik. Wah, mantap Bu. Saya sangat bersedia sekali membantu Ibu untuk bersama-sama menemui kepala sekolah. Saya dukung Bu Nani karena caranya saya rasa ini keren loh Bu. Iya Terus Bu, Pak, ya, terus ini Bu, kira-kira butuh berapa lama menyampaikan ini? Kapan dan waktunya Bu disampaikan ini hal tersebut kepada kepala sekolah? ya kalau bisa secepatnya ya Pak ya. Kalau Pak Uta ada waktu, kalau boleh secepatnya, jangan sampai masalah ini berlarut-larut, karena sayang loh Pak, kita melihat antusias murid belajar, kemudian peningkatan kualitas belajar murid, saya lihat itu lebih bagus. Saya berharap Pak Uta menemani saya untuk membantu menjelaskan
konsep pembelajaran tanpa menggunakan buku teks ini. Oh, begitu ya Bu Nani. Saya sangat siap sekali Bu. Terus di Iya. sini kan kira-kira Ibu sudah tahu ya apa yang harus Ibu lakukan? Mungkin yang saya lakukan itu adalah saya tahu bahwa dalam melakukan ini dibutuhkan sebuah tanggung jawab yang besar terhadap pembelajaran saya, dan bagaimana saya bisa berbicara kepada rekan-rekan guru yang lain agar kita bisa menerapkan pembelajaran bersama-sama. Mantap Bu. Di sini mungkin hasil belajar anak-anak juga bisa dilampirkan ya supaya penguat Ibu bahwa pembelajaran yang Ibu lakukan ini mengalami peningkatan dan baik. Pastinya Pak Uta, karena itu menjadi dokumentasi ya yang sangat berharga buat pembelajaran saya ketika saya menyampaikan hal ini ke kepala sekolah. Jadi saya berharap dengan ada dokumen-dokumen pendukung, Bapak Kepala Sekolah itu bisa paham, ya, dan beliau bisa menyampaikan ke pengawas kita tentang sekaitan persoalan ini. Oh, terus Bu Nani, begini ya, setelah saya mengamati bincang-bincang kita pada sore hari ini, kira-kira apa inti dari pembahasan kita ini? Apa manfaat yang bisa kita ambil dari kasus ini? Saya sih berharap Pak, belajar dari kasus saya sangat mengharapkan support dari rekan-rekan guru dan kepala sekolah, ya, kemudian berharap agar kesalahpahaman ini cepat teratasi, ya, karena ini sesungguhnya hanya miskonsepsi ya antara saya dengan pengawas. Jadi ketika ada support, ada dukungan, semoga tidak ada lagi ketersinggungan, yang ada malah kita saling mendukung untuk kegiatan pembelajaran ke depannya Pak Uta. Luar biasa Bu Nani ya. Semoga rencana ke depannya lebih baik lagi ya. Di sini supaya membuka pikiran kita semua dengan terobosan-terobosan baru yang kita bangun itu patut diapresiasi. Dan semoga semua baik-baik saja dan tidak ada lagi perasaan yang mengganjal ketika kita ditegur ya. Itulah gunanya teman Bu Nani, kita saling sharing ya. Iya Pak Uta, saya berterima kasih sekali terutama Pak Uta untuk hari ini yang bersedia meluangkan waktunya untuk saya. Saya merasa lega dan plong. Serasa beban di pikiran saya, rasa tidak nyaman saya keluar karena ada teman berbagi. Iya, saya sekali lagi terima kasih banyak Pak Uta. Iya, jadi nanti kita atur jadwal ya Pak ya, kapan Bapak menemani saya untuk menemui kepala sekolah ya Pak ya. Iya Bu, sama-sama Bu. Ini Bu, saya mohon maaf ya Bu, mungkin bincang kita sampai di sini dulu ya, karena kebetulan saya ada janji dengan Pak Is. 10 menit lagi saya akan ketemu beliau, karena dia mau diantar ke apa ya, beli buku. Iya, Ya, sampai jumpa. iya Pak Uta, sampaikan salam saya sama Pak Is. Beritahu Pak Is jangan suka Ya, telat makan, nanti mahnya kambuh. Terima kasih iya Pak Bu. Uta. Iya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.